Perkenalkan, nama saya Ratnawati Halawa, Angkatan 53 Kelompok 4, peserta Latsar CPNS 2021. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang akuntabilitas. Yang pertama, tentang konsep akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai oleh setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Aspek akuntabilitas terdiri dari akuntabilitas sebuah hubungan, berorientasi pada hasil, membutuhkan adanya laporan, memerlukan konsekuensi, dan memperbaiki kinerja. Akuntabilitas publik terdiri dari akuntabilitas vertikal yang merupakan pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi dan akuntabilitas horizontal yang merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Adapun fungsinya sebagai peran demokrasi, peran konstitusional, dan peran belajar. Pentingnya akuntabilitas terhadap personal, individu, kelompok, organisasi, dan stakeholder. Yang kedua adalah mekanisme akuntabilitas. Dimensi akuntabilitas terdiri dari akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas program, akuntabilitas proses, dan akuntabilitas kebijakan. Mekanisme akuntabilitas birokrasi terdiri dari perencanaan strategis, kontrak kinerja, dan laporan kinerja. Adapun nilai-nilai akuntabilitas yaitu kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Ada 5 langkah-langkah framework akuntabilitas, yaitu yang pertama, tentukan tujuan dan tanggung jawab. Yang kedua, rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, lakukan implementasi monitoring kemajuan. Yang keempat, berikan laporan secara lengkap. Dan yang kelima, berikan evaluasi masukan perbaikan. Bagian ketiga adalah akuntabilitas dalam konteks transparansi dan akses informasi. Perwujudan transparansi tata kelola keterbukaan tentang keterbukaan informasi publik terdiri dari informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, serta informasi yang dikecualikan atau perlu dirahasiakan. Selanjutnya adalah praktek kecurangan dan perilaku korup. Merupakan penyalahgunaan kewenangan akan berdampak pada praktik kecurangan atau fraud, yang diartikan sebagai sekumpulan tindakan yang tidak diizinkan dan melanggar hukum yang ditandai dengan adanya unsur kecurangan yang disengaja. Penggunaan sumber daya milik negara. Penggunaannya diatur sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dilakukan secara bertanggung jawab dan efisien, serta pemeliharaan fasilitas secara benar dan bertanggung jawab. Kemudian penyimpangan dan penggunaan data dan informasi pemerintah. Bagaimana pemerintah atau aparatur dapat menjelaskan semua aktivitasnya dengan memberikan data dan informasi yang akurat. Adanya konflik kepentingan. Situasi yang timbul di mana tugas publik kita dan kepentingan pribadi bertentangan. Hal ini dapat terjadi karena keuangan dan non-keuangan. Yang terakhir adalah PNS yang akuntabel. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan. Tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun prinsip ASN sebagai profesi yaitu nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik. Kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum dan melaksanakan tugas, serta profesionalitas jabatan. Adapun harapan sebagai seorang PNS yaitu PNS bertindak sesuai dengan persyaratan legislatif,
kebijakan lembaga, dan kode etik yang berlaku untuk perilaku mereka. PNS tidak mengganggu, menindas, atau diskriminasi terhadap rekan atau anggota masyarakat. Berkontribusi harmonis lingkungan kerja yang nyaman dan produktif. PNS memperlakukan anggota masyarakat dan kolega dengan hormat, penuh kesopanan, kejujuran, dan keadilan. PNS membuat keputusan adil, tidak memihak dan segera, serta melayani stakeholders dengan tepat waktu. Kita lanjutkan tentang nasionalisme. Nasionalisme pada hakikatnya adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama, karena nasionalisme menentang segala bentuk penindasan terhadap pihak lain, baik itu per orang, kelompok-kelompok dalam masyarakat, maupun suatu bangsa. Sebagai ASN harus mampu memahami dan memiliki kesadaran dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugasnya setiap hari. Di mana sila yang pertama sebagai bangsa yang agamis, sila yang kedua sebagai bangsa yang menghormati hak asasi manusia, sila yang ketiga adalah sebagai bangsa yang cinta akan tanah air, sila yang keempat merupakan perwujudan dari bangsa yang demokratis, dan sila yang kelima merupakan bangsa yang menjunjung tinggi akan kebersamaan. Apabila ASN mampu mengimplementasikan nilai-nilai dasar nasionalisme tersebut dalam pelaksanaan tugasnya, dapat terciptalah ASN sebagai pelaksana kebijakan publik yang senantiasa mementingkan kepentingan publik. ASN sebagai pelayan publik, profesional dan melayani serta berintegritas. Melayani dengan amanah, memberikan yang terbaik terhadap stakeholder. Dan ASN sebagai pemersatu bangsa dan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan lainnya. Sebagai pemersatu bangsa dan negara, ASN juga harus memiliki jiwa nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang kuat, memiliki kesadaran sebagai penjaga kedaulatan negara, menjadi perekat bangsa dan mengupayakan situasi damai di seluruh wilayah Indonesia dan menjaga keutuhan NKRI. Adapun peran ASN dalam menciptakan kondisi damai tersebut adalah yang pertama, bersikap netral dan adil, yang kedua, mengayomi kepentingan kelompok atau minoritas, tidak membuat kebijakan diskriminatif, dan yang ketiga, menjadi figur teladan di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, ASN harus mampu mengaktualisasikan nilai-nilai nasionalisme dalam menjalankan profesinya sebagai pelayanan publik yang berintegritas. Demikianlah pemaparan tentang akuntabilitas dan nasionalisme. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Ya Ahobu.